Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran yang ke-1. Tentang yang pertama, mencermati ungkapan atau kalimat saran, yang kedua, menentukan bilangan dengan hasil penjumlahan yang sama, dan yang ketiga, menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti, ciptaan A.T. Mahmud. Nah, coba sekarang anak-anak amati gambar berikut, kemudian kita akan membaca bersama-sama teks tersebut. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibunya menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Oke, baiklah, sekarang anak-anak amati lagi gambar berikut. Kemudian nanti anak-anak membuat pertanyaan tentang gambar tersebut ya. Nah, sekarang ibu beri contoh kepada kalian pertanyaan tentang gambar tersebut. Yang pertama, apakah ayah dan ibu Siti sangat perhatian kepada Siti? Yang kedua, bagaimana perasaan Siti ketika mengetahui ayah dan ibunya sangat perhatian kepadanya? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan pada gambar tersebut. Nah, di sini terdapat teks bacaan yang berjudul Kasih Sayang di Rumah. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan ibu saat membaca teks yang baik dan benar. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari, menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Sekarang anak-anak coba perhatikan teks tentang kasih sayang di rumah tadi. Kemudian kalian garis bawahi kalimat saran yang kalian temukan. Baiklah, ibu beri contoh pada kalian tentang kalimat saran yang terdapat pada teks bacaan tadi. Nah, yang pertama, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Yang kedua, kamu harus berterima kasih kepada orang tuamu. Yang ketiga, kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Yang keempat, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Dan yang kelima, laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, jadi itu contoh kalimat saran yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Selanjutnya, anak-anak coba baca hak-hak yang didapatkan oleh Siti pada tabel berikut. Kemudian anak-anak menuliskan kalimat saran yang seharusnya Siti lakukan. Contoh yang pertama untuk hak Siti yaitu mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Nah, saran yang menunjukkan kewajiban yaitu sayangilah ayah ibumu. Nah, selanjutnya coba anak-anak tuliskan kalimat saran lainnya yang terdapat pada tabel tersebut.
Sekarang anak-anak baca teks yang terdapat pada buku tersebut, kemudian nanti kerjakan soal yang terdapat pada buku tersebut. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Ya, sekarang coba anak-anak perhatikan contohnya. Dalam 1 tahun itu terdapat 365 hari. Nah, di sini terdapat kemungkinan saat Siti belajar di sekolah dan Siti belajar di rumah. Jadi, anak-anak membuat penjumlahan yang hasilnya nanti 365. Di situ contoh yang pertama yaitu 250 ditambah 115. Jika kita jumlahkan menjadi 365. Oke, baiklah, sekarang coba anak-anak lanjutkan mengisi pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Ingat ya anak-anak, di sana catatannya Siti lebih banyak belajar di sekolah daripada belajar di rumah. Jadi, angka belajar di sekolah itu lebih banyak daripada angka belajar di rumah. Nah, jika sudah mengerjakan tugasnya tadi, sekarang ibu minta kalian untuk menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti ya. Silakan kalian menyanyikan lagu tersebut. Pelajaran hari ini, coba sekarang ibu tanya, hari ini kita belajar apa saja? Ya, bagus. Yang pertama, kita belajar tentang ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah dalam teks tulis. Yang kedua, menentukan bilangan dengan hasil penjumlahan yang sama. Dan yang ketiga, menyanyikan lagu Jika Ibu Tua Nanti ciptaan Ate Mahmud. Baiklah, sekian pelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baiklah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.